Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air terkait dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini. Nah, tentunya pengangkatan ini dilakukan sebelum November 2023, di mana 28 November adalah tenggat waktu penghapusan honorer di tanah air. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi penting, yaitu tentang pemerintah daerah mengusulkan supaya semua honorer di daerah langsung diangkat jadi ASN P3K. Tentu ini ada alasannya Bapak Ibu ya, tidak mungkin hal ini diusulkan tanpa suatu dasar atau tanpa suatu alasan. Nah, Bapak Ibu, untuk mengetahui kira-kira apa alasan pengangkatan ini di semua daerah, simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Pada tahun 2023 ini, pemerintah tengah mengupayakan pengangkatan tenaga honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Meskipun hal tersebut telah menuai pro dan kontra. Nah, Bapak Ibu, tentunya pengangkatan honorer menjadi PNS tanpa tes ini atau menjadi ASN tanpa tes ini tentunya merupakan satu hal yang merupakan sukacita bagi Bapak Ibu honorer dari pemerintah. Nah, kenapa tidak? Ini adalah suatu hal yang wajar karena memang pemerintah menilai bahwa semua honorer yang bekerja selama ini telah menunjukkan dedikasinya, telah menunjukkan pengabdian serta kontribusinya kepada negara. Upaya tersebut dilakukan pemerintah guna menyelamatkan masa depan tenaga honorer yang selama ini telah membantu kinerja pegawai negeri sipil dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tentunya. Beredar isu bahwa pada 28 November 2023 mendatang, pemerintah akan menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, sehingga hanya ada aparatur sipil negara, baik PNS maupun P3K. Artinya, setelah 28 November nantinya, pemerintah hanya mengenal ASN itu ada dua, yaitu PNS maupun P3K. Dalam menangani persoalan pemerintah melalui Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB telah melakukan koordinasi bersama beberapa pihak, yaitu DPR RI, pimpinan beberapa daerah, hingga lembaga-lembaga terkait yang ada hubungannya dengan pembahasan honorer ini dalam hal dituntaskan pada tahun 2023 tahun ini. Dari koordinasi tersebut diketahui banyak pemerintah daerah yang menginginkan tenaga honorer tidak dihapus dari kepengurusan instansi pemerintah. Ingat Bapak Ibu ya, banyak dan bahkan semua kepala daerah atau pimpinan daerah menginginkan tenaga honorer tidak dihapus dari kepengurusan atau tidak dihapus dari instansi pemerintah. Kenapa? Karena memang sudah dinilai bahwa honorer ini benar-benar punya satu hal yang tidak bisa dilepaskan, yaitu dalam hal mengerjakan pekerjaan pemerintah, maka Bapak Ibu honorer ini diakui punya keahlian dan keterampilan dalam melakukannya. Hal tersebut tentunya berdasarkan kenyataan di lapangan bahwa peran tenaga honorer sangat dibutuhkan dan turun mengambil peran penting dalam memenuhi pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah pusat hingga daerah saat ini tengah memikirkan upaya-upaya guna menyelamatkan tenaga honorer dari ancaman pemberhentian atau PHK massal menjelang akhir tahun 2023 tahun ini nantinya. Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu, yaitu Edward Samsi, mengusulkan kiranya tenaga honorer di daerah Bengkulu untuk segera diangkat menjadi P3K sebelum tanggal 28 November 2023.
Nah, jadi ini bukti ke kita Bapak Ibu bahwa memang sesuai dengan informasi yang banyak beredar secara publik bahwa DPR membela nasib honorer dan ini salah satu bukti ke kita bahwa di daerah Bengkulu, Provinsi Bengkulu, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Bengkulu yaitu Edward Samsi mengusulkan tenaga honorer di daerah Bengkulu untuk segera diangkat menjadi P3K sebelum tanggal 28 November 2023 tahun ini. Tentu demikian juga dengan para dewan atau DPRD di kabupaten kota dan provinsi lain yang mengusulkan agar tidak ada PHK bagi tenaga honorer, melainkan diusulkan supaya bisa diangkat menjadi ASN, baik itu P3K maupun PNS di tahun 2023 tahun ini. Edward Samsi tidak menginginkan jika tenaga honorer di daerah kuasanya terdampak pemberhentian atau PHK secara massal, sehingga mereka kehilangan pekerjaan yang selama ini mereka tekuni. Edward mengatakan lebih baik mengusulkan penghapusan tenaga honorer disertai dengan keputusan pengangkatan P3K sehingga masa depan tenaga honorer tersebut tetap aman. Artinya, tetap melaksanakan pekerjaan sehingga penghasilan pun tetap dan statusnya juga tetap setelah diangkat menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu tersebut juga menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak akan memberikan dampak pembengkakan anggaran pemerintah daerah yang begitu berarti atau begitu signifikan. Kenapa? Karena benar-benar sudah dipikirkan kira-kira apa solusinya, sebagaimana yang telah diutarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pemerintah daerah Bengkulu telah terus menunggu keputusan yang resmi dari Menpan RB terkait rencana penghapusan tenaga honorer ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas tengah menyusun kebijakan yang bisa diambil sebagai jalan tengah untuk penyelesaian persoalan tenaga honorer tanpa menimbulkan beban finansial yang fantastis bagi pemerintah. Tentunya ini baik anggaran APBN maupun anggaran APBD. Penyelesaian persoalan tenaga honorer tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer yang selama ini mendapatkan gaji yang jauh dari kata layak meskipun telah melakukan pekerjaan yang hampir sama dengan para pegawai negeri sipil atau PNS. Edward mengatakan lebih baik mengusulkan penghapusan tenaga honorer disertai dengan keputusan pengangkatan P3K sehingga masa depan tenaga honorer ini tetap aman. Ketua DPRD Provinsi Bengkulu tersebut juga menyebutkan bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K tidak akan ada atau tidak berdampak pada pembengkakan anggaran pemerintah daerah yang begitu berarti. Artinya tidak ada pengaruh terhadap anggaran baik APBN maupun APBD. Penyelesaian persoalan tenaga honorer tersebut tujuannya tentunya yaitu untuk menyejahterakan Bapak Ibu honorer sama halnya honorer disetarakan dengan para PNS. Dalam penyelesaian persoalan tenaga honorer ini, Menpan RB menggunakan 4 prinsip sebagaimana yang sudah disampaikan pada bulan-bulan sebelumnya bahwa dalam hal penyelesaian tenaga honorer, dihindari pemberhentian atau PHK massal terhadap tenaga honorer. Yang kedua, kebijakan yang nantinya diputuskan tidak akan menambah beban fiskal bagi pemerintah. Yang ketiga, tidak melakukan pengurangan terhadap gaji yang diterima oleh tenaga honorer saat ini. Dan keempat, kebijakan yang diambil sesuai dengan regulasi yang berlaku. Itu persoalan pengangkatan honorer jadi P3K oleh pemerintah di daerah tertentu serta alasannya. Nah, ini Bapak Ibu salah satu informasi yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya ini dari daerah Bengkulu, dan kita yakin bahwa pemerintah daerah lain juga benar-benar memperhatikan honorernya sehingga ada sukacita Bapak Ibu honorer menjelang akhir tahun 2023 tahun ini, selain tidak dihapus, maka tentunya juga kesejahteraannya jelas, karena dengan diangkat menjadi aparatur sipil negara, maka jelas status pekerjaannya tetap, penghasilannya tetap, dan apa yang akan dilakukan juga jelas. Demikianlah informasinya terkait dengan bagaimana tujuan pemerintah
kepada honorer di tahun 2023 tahun ini. Semoga hal ini bisa menjadi kenyataan dalam waktu yang cepat demi kesejahteraan para honorer setelah diangkat menjadi ASN P3K maupun PNS. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.